Jadi berakhirlah sudah kajian atau penyampaian oleh Bapak Ustadz kita dalam rangka tema atau yang dibahas masalah sunnah-sunnah azan. Jadi acara selanjutnya rekan-rekan Bajang Toya mengaji seperti biasa yang sudah kita lakukan setelah kajian, setelah penyampaian bab azan ini. Ada pertanyaan atau diskusi apa yang kaitannya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, yaitu sunnah azan, dan nanti bab berikutnya sesuai kitab yang dibaca tadi, sunnah orang azan pada malam berikutnya. Nah, sampailah kita kepada tanya jawab atau pertanyaan yang kaitannya yang dibahas oleh Bapak Ustadz kita yang dibaca tadi. Dan meskipun pertanyaan yang lain, tapi adalah sedikit apa isi daripada apa yang kita ragukan penyampaian bab azan yang tadi itu adalah, maka itu yang ditanyakan tidak mestinya khusus, dan mudah-mudahan ada pertanyaan lain selain daripada bab azan yang tadi dibahas oleh Bapak Ustadz kita. Kita mulai dari pertama untuk sesi pertama, tanya jawab untuk 3 orang, baik yang perwakilan dari atas, baik bagian yang duduk di bawah. Silakan bagi Bajang Toya mengaji atau para hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, silakan. Baik nanti ada lewat Facebook para pemirsa yang ada di rumah yang siap dan live, yang ikut mendengarkan atau mengikuti acara live pengajian Toya mengaji tersebut pada malam hari ini. Silakan untuk 3 orang tanya jawab. Untuk 3 orang siapa? Kasih mic di itu yang sudah disiapkan oleh panitia. Silakan. Untuk 3 orang, apapun yang ditanyakan, baik bab azan yang dibahas tadi maupun dalam hal-hal yang lain. Tafadhol, silakan. Bahwa ini dalam masalah ini. Harus ada yang masalah. Harus ada masalah yang ditanyakan supaya bisa diselesaikan atau dijawab oleh Bapak Ustadz kita. Terus. Ini Ki. Enggak dibalaskan. Apa itu? Dua kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Ahmad Yani yang selaku ketua bujunya tahu. Ahmad Yani bujana Bapak Haji Halifah. Apa hukumnya azan ketika kentut? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua, untuk penanya kedua, silakan. Siapa saja Sob? Nanti doa pertanyaan di Puja Pari. Nanti mandat pertanyaan dulu. Sulap merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantek ngebang doel kan ada kanggo. Misal teh ngebang bareng itu kumino. Tempatnya bang. Pak, Marah itu bareng kita duel. Pak Joni. Terus si kedua mendengar ini mau menenang ini kan auratnya bulu mana pawang bulu ke bicara apa gue tengketnya termasuk auratnya tumbe dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya yang terakhir untuk sesi pertama, silakan. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seorang azan, orang yang azan berapa pahala derajatnya untuk orang yang azan? Masya Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz dan para penanya pada sesi pertama ini.
Pada yang pertama Pak Ustadz ini pertama dari tadi Ahmad Yani dari RT 01 Belu bertanya bagaimana azan itu keadaan buang angin atau kentut. Yang kedua bagaimana hukumnya tempat ngebang badaret amasan leher lusuri luparti lupus rempah yang abang hukumnya. Si kedua pertanyaan azan mobil kemudian molong bulu motong rambut terus kerudung dipegang itu rambut itu bagaimana hukumnya, apakah aurat atau tidak. Pertanyaan terakhir untuk Yauludin dari Darul Ihsan, bagaimana tingkat pahala atau orang yang azan itu berapa derajat atau berapa senti pahala orang yang azan Pak Ustaz ya. Silakan kalau mohon jawaban dari Bapak Ustaz kita yang 3 pertanyaan. Apa Pak Ustaz? Ya. Ayo, bismillah. Pertanyaan pertama, ngombe hukumnya dengan ngentut apa ngomong atau ketika ngomong ngentut dia. Nah, itu insya Allah diantara sunnah-sunnah muazzin, sunnahnya dengan hingga bangun. Ingat orang yang azan dengan hingga bangun. Munabau hendaknya beliau itu azan dalam keadaan sudah berwudu. Ini sunat lah bener sunat. Artinya munara dengan ngebang di manudu sah pendek sah. Kanggo pendek kanggo boleh. Ya po watanya betul ya po misalnya dede. Kalau misalnya poncak ya misalnya ngebang di masjid itu. Kumbi bergulir dengan bangkat dengan periri terus kenyaga ngebang periri ya kan telat ngebang kan. Kanggo ini ding hanya saja sebaiknya azan itu dalam keadaan wah itu duduk suci. Nah, gue sah itu nggak banget. Syekh Ahmad Yani sah. Sah Ahmad Yani ini sudah puas sudah pertanyaan jawaban Pak Ustaz kita. Oke. Pertanyaan yang kedua, umbe dengan tempat berderet ngebang. Ya betul Ustaz. Tempat berderet ngebang. Kan yang kemarin sindek kanggo itu terduet. Penekan dia duet. Langsung jamaah saling pali ngebang dengan tempat. Di tempat yang satu. Gimana? Oh, azan itu kan pemberitahuan maksudnya waktu. Jadi cukup saiwah ke. Cukup saiwah. Nah, ini kalau dia berbarengan 4 berderet. Lagu mau 4 di tempat yang berbeda boleh. Tempat berbeda pe. Misalnya kan masjid pegang musola utara. Ngebang ini musola ini kan banyak yang azan. Dalam satu waktu gimana? Ngombe dalam keadaan tersebut tidak apa-apa. Nah, pertanyaan berikutnya tentu karena dengan ini misalkan rambut itu awal. Penegak ngombe wae guntingnya jauh arah bulu ini. Kira-kira awak ke pendeta, awak juga kan cuma putus dengan awak daka. Sama misalnya merelakan banjir dulu kau pernah banjir di sini kan. Nah, itu kan katanya arak dengan sindai pukang. Otak macam dia dengan. Nah, pukang itu padahal kan apa pisah dari apa Rana? Kalau pisah dengan awak maka ini pada hukum si awak. Artinya kalau itu misalnya awaknya dengan ini jauh sih dengan padahal pukang maka batal masih juga dengan si ibadah hukumnya si wah tapolong mau putus lengan ya mereka ada ya kan apa talat temunde wah misalnya berbunting dan sebagai talat itu paling hampir di sini. Nah pertanyaan berikutnya ngombe beli apa haleran ngebang derajat ngombe senti derajatan ngebang luar biasa pelik mudah ngebang ini pelik pada ngebang. Jadi mana dijelaskan dalam riwayat itu orang yang azan itu semakin banyak orang yang ikut sholat di sana semakin buik pada dan ngebang. Punya bonus dengan B dengan dari milu bayang jamaah karena dia yang azan.
Ini nih bega-bega pelit jadi jelasan. Terus yang kedua, setiap apapun yang mendengar suaranya itu mengatakan, ya Allah ampuni ya orang yang azan. Selaku tumbuh-tumbuhan, sindangan kakak abang ngendengakan hingga bang ini ampun maaf sida Allah subhanahu wa ta'ala. No, yang kata Rasulullah yang setiap abang bilang jalo itu namu. Ya Allah ampuni dosa Allah yang ada selaku tumbuh-tumbuhan makhluk Allah yang mendengarin suaranya orang azan itu. Jadi balik pahala. Makanya belajar pada abang mana-mana hidung yang aneh. Ampunin dosa atas sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah begitu kan? Oke, jazakumullah. Alhamdulillah untuk sesi pertanyaan pertama 3 orang sudah dijawab oleh Bapak Ustadz kita. Alhamdulillah sudah clear dan sudah dijawab satu persatu yang sudah ditanyakan. Selanjutnya sila Bapak Kadus dan para hadirin pada bagian mengaji untuk sesi kedua untuk 3 orang. Silakan. Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau kita memberitahu sesuatu yang baik terus diamalkan itu mendapat pahala jariah. Nah, ngombe lamun kita setakat kepekatuan ampun bisa kita pemirsa ampun jelasan dia ampun dengeran si jamaah lah ampun gawe itu pekatuan termasuk mungkin kita pahala jariah nasi. Masya Allah. Alhamdulillah pertanyaan pertama luar biasa dari Bapak Zedan. Ya untuk penanya kedua ya silakan Pak Adus. Orang Pak Adus baru bingung-bingung hampir kantor penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja pertanyaan saya, adakah di riwayat yang azan 2 kali, contoh misal jam 3 aja wahanu subuh azan arak ke riwayat itu. Sekian dan terima kasih. Siap. Luar biasa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tinggal 1 orang perwakilan dari atas. Silakan. Kasih Mek. Tinggal 1 orang. Masih dan kok adik beda kasih. Baulanya tekan diterima ini wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngombe hukum ini kan wah mulai pegawai teh saking si tetakun dia bos teh. Ngombe hukumnya teh jadi tender tukang numpas minuman keras nu. Kira-kira itu kan ditenginom. Itu ditenginom si numpas nu. Lalu jadi pelayan. Cuma jadi pelayan. Kecik Kenapa ini terus? Lanjut apa ini? Ada ke mau terdosa di dancing namu di kita sini Numpas atau ngombe. Numpas teh. Numpas teh tuh. Iya teh. Tapi sih minta pinang lu. Ya sudah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah untuk sesi pertama Pak Ustaz dari pertanyaan Pak Jedan, bagaimana itu kita menyampaikan sesuatu itu menyampaikan kebaikan terus disampaikan dan berharap apakah ada ke pahalanya yang menyampaikan pertama terus disebarkan di kepada banyak terus dilakukan. Yang kedua, mungkin ibarat ke azan 2 jam 3 baru jam subuh arah ke riwayat kitab Sibrun baru azakan maupun apa ke arahnya yang kitab jadi jelas sampai terus ya bingung kayaknya celang rupas nabang jam berdua dengan pindah wah ya balik kan. Terus terakhir mungkin hukumnya tender kan. Jadi tender dalam arti di diskotik Jakarta, Surabaya, Senggigi, Tanjung Putih, Kuala Bayang, beli hotel lagu jadi pelayan niatnya ya minta rezeki aku programnya minum dan numpas minuman si agak lebih ruang aja. Apakah mau ke untuk ada ke biasanya atau bahasanya sudah numpas barangkali laksana langsung nikmatin yang inam
Kami mohon jawaban dari Bapak Ustaz kita. Juga penanya yang dari Pak Ustaz. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya tentu. Jadi memang dalam riwayat dijelaskan mandalla ala khairin kafa'ilih. Siapa saja yang memberitahukan seseorang tentang kebaikan, kemudian dilakukan kebaikan tersebut, maka dapat pahala juga siapa orang yang memberitahukan kebaikan tersebut. Jadi mau pahala kan dengan ibadah, dengan nasihatin dengan apa gawe mau pahala ya nasihatin dengan. Terus kalau didengar nasihat itu dilakuin, itu amal ibadah, mau pahala bonus dengan si gawe. Nah pertanyaannya keren, benar kan deh iya jawab, aku iya bakal panah sugul jawaban itu. Nah, lalu orang semua tahu itu, misalnya ngumbenya misalnya ada suplai pahala nggak bang. Kalau nggak ditanyain itu nggak bakalan keluar ilmunya. Oh, untuk milih dengan nggak bang jadi ya, ngumbe kira-kira itu dapat pahala juga. Kenapa? Karena ia dengan sugul ilmuhi maka dulu dengan. Mau kita masih pahala, masih. Mau kita masih loh. Makanya kata para ulama tuh as-su'al nisful ilm. Pertanyaan itu sebagian daripada ilmu. Kumbe apa nang amun di nabakatuan kadang dia sebul pe ilmu hian itu. Mune sak bedengar dia ngamalang, mau masih. Mune sak bedengar dia ngamalang, mau masih mau ya. Kalau orang kacik kan, kok mau? Kenapa kan neng? Yang namanya orang ngaji, bayangin nih. Dalam riwayat kitab Riyadhus Shalihin itu awal-awal karangan Imam Nawawi juga dijelaskan dengan si berniat milih ngaji itu udah dapat pahala. Nah ini dapat pahala. Jadi luik dengan pahala ke ngaji nih. Yang dapat pahala yang pertama orang yang berniat, berniat. Urung yang ngaji ku berniatnya jadi niat pahala bu itu. Timandi lentuk kalau komisi mari ngone ke ketu. Timandi ketu. Timandi ketu pedangar ya mau pahala. Ya balik ke orang ngone. Kemantok diri ya. Nah setelah itu baru kita berniat nih. Datang Malik paham nih paham tetap kamu pahala. Gawe itu ndek tagawe kita balik kita gawe lebih kita pahala Malik orang ngaji no. Kayak luar biasa berkah sekarang. Ini waktu kata hari ini ngaji ini. Oh bayangin tak paham luar biasa. Dapat pahala juga dapat. Nah itu kurang lebih ya. Jadi mau ya pahala dah. Kenapa? Orang yang bertanya tentang sesuatu ilmu itu dapat pahala juga. Nah kenapa? Karena dari dia nanti akan keluar ilmu-ilmu yang mungkin dia tahu. Nah jadi dengan tahu karena pertanyaan itu dapat pahala. Nah pertanyaan berikutnya dari Bapak Kadus kita, bagaimana? Apakah ada emang dalam riwayat azan 2 kali? Nah, memang dalam kitab Ittihaful Anam Ahkamus Syiyam nama kitabnya itu dijelasin para sahabat dulu. Jadi lainnya sahabat kan azan bagi Rasul kan 2 yang paling terkenal. Ada Sina Bilal bin Rabah sama Abdullah bin Umi Maktum. Jadi sahabatnya lain mau mangan sahur. Pada kamu tadi makan Mesir kalau mau ke Mekah mungkin begitu juga, di Mesir juga begitu. Kita pernah sebut. Jadi kalau di Mesir itu baru terjalan ngeok nganget punah kabang subuh darah kali mereka darah madai tekali namanya darah dodoi apa tuh di kajuman biasa ada kata yang baju ini memang kabang ulu sepurwangi ini darah kali ini darah imsak sampai itu. Nah makanya para sahabat kan tanda suara azan hisai kecelakaan azan diberi ketemu. Mona azan ditekirak azan Bilal. Ini berarti nandayang temangan sahur. Artinya kemayang tahajud. Mona abang Abdullah bin Umi Maktum itu nandayang temanya waktu subuh.
Ngono ya sama. Artinya ngombe azan 2 kali itu ya memang arak enak lain di zaman baginda Rasul. Yang pun arak azan si apa anak semua azan itu kan mulai sekali. Cuman si arak itu be 2 lah subuh kerja cuma yang pun 2 kali dengan gampang oke. Termasuk subuh ini emang udah ada dari zaman baginda Rasul. Nah, berikutnya ngombe teh pengetahuan tentu ini ngombe kita bergoyang di tempat sing anu modelnya nyiapang tamu anu minuman si ngeliruah ngeliruah mia itu mai gaji kita apa ngombe teh kuyung kan Ada nyoba ke. Di buai apa anaknya ngene kan. Nah, jadi ngombe kira-kira. Nah, memang ini memang apa anak untuk punya kota memang punya masih keliru kajik masih lah. si nyodok di Kenapa? Karena at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Karena ya nulung dengan gawe indi iya. Karena aja tugas dengan bos itu. nah, aja tugas dengan bos nah. Nyamak ini PRP deh. Kan jadi tugas bos penyuruh deh. Kamu lihat gawe ini jarang gitu, darak kota goyang. Kira-kira belum minta hidup dong. Atau misalnya tertuan dah, apakah bos kan yang dosa nu kan kan? Atau lebih kira-kira. Nah ini PR tim. Malah sebenarnya darah penyakit yang itu pintu bagus. Pada hukum anu ini perannya kita mongkang dengan si itu aja nih misalnya nih. Nah, Dia di BSC mau ini kalau aku itu tetap BSC. nah pada ini kenapa nulung dengan gawe pokoknya salah ini. Ikan kali-kali kita minum. Nah, tapi kali-kali minum balik. Nah, ya kan dalam Quran kan tak tenang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ndak ku ta'awunu 'alal birri wa taqwa kan Anda tolong menolong dalam bir dengan Padahal masih jadi petunjuk. nah, pada ini pembadak pada berang. Mari ngone oke. Kan mun tembadak dengan gaya pegawaian bagus, itu pada ibadah. Berarti mun badak dengan gaya pegawaian canggih, ya masih bonus. Salah masih. Aku kadet selalu ini PRT deh, ya mata. Ya mata kita jawaban ini kayak karena penting ini. Ya kan kita nggak tahu kan pegawaian batu-batu itu samarai banyak pada meratur dan sebagainya. Aranya tanah rantauan kita kan nggak tahu nasib kita seperti apa. Nah, itu kalau